Hingga pada suatu hari seorang ulama dari Perlak bernama Syekh Siyahudan. Jadi di Aceh itu untuk penyambutan Pak. Gimana ya? Kenapa susah kali? Apa kita nggak dikasih bahas ini? Ini apa yang kirim ya? Kita nggak usah syuting. Jangan, gila kau. Jumpa lagi. Tapi semangat, Jok. Jumpa kawan-kawan di sisi kelabu. Oh ya pula ya. Kayak mananya kau? Nah, walaupun aku udah tahu kalian gak akan pernah melupakan kami, tapi tetap aja aku akan memperkenalkan diri aku. Aku Suci. Oke, aku Joko. Nah, seperti biasa kita mau cerita-cerita seputar legenda, Mitos dan dan misteri. Nah, oke Sud, kayaknya hari ini kita nggak usah cuit-cuitan lah ya. Kenapa? Bukan kenapa, cuman karena ribet. Nah, nggak siap-siap, pusing lah. Sekali kau takut kalah, takut Bukan kalah. takut kalah, daripada keribetan, ngabisin waktu. Memang kita nggak ada chemistry untuk cuit-cuitan. Jadi, karena kemarin kau udah duluan, hari ini aku udah duluan. Kau rasa? Yakin kau? Yakin. Enak ceritamu? Enak lah, pasti dengarkan aja. Oke. Cocok kau rasa? Cocok. Oke, udah siap kalian, weh? Kau udah siap, Sud? Siap. Lu biasa aja lah. Tapi semangat. Oke. Nah, hari ini aku mau cerita suatu legenda, Sud, yang berasal dari daerah di ujung Indonesia. Sabang. Ya, Sabang sih memang di ujung Indonesia, cuman kali ini yang mau diceritakan bukan Sabangnya, tapi di Acehnya. Aceh. Nah, kira-kira nih kalau misalkan aku tanya, apa yang terbesit di benakmu ketika mendengar kata Aceh? Kopi. Cowok ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Cewek cantik-cantik. Cantik-cantik. Tapi nggak lebih cantik dari aku ya, woi. Kok itulah yang kau bahas coba. Jadi? Ya misalkan. Aceh kan? Ya Aceh, cuman yang aku maksudnya apa hal-hal yang lebih ke serius, misalkan sejarahnya atau apanya. Oh, sejarah. Nah, sejarah. Yang aku tahu, Cut Nyadin. Oke, Cut sejarah Nyadin, kan? ya, betul, dari Aceh juga. Malahayati. Ya, udah itu aja. Itu aja. Gak salah. Iya. Gak salah. Jadi memang sepengetahuan masyarakat luas itu kalau misalkan bicara perempuan-perempuan tangguh dari Aceh itu ya nggak salah, Cut Nyadin, Malahayati. Cuman ada satu sosok perempuan hebat juga, perempuan tangguh juga yang tidak terlalu dikenal di Indonesia tapi melegenda, Sud, di Aceh. Ada rupanya? Ada. Kau, di Aceh? Di Aceh. Perempuan? Tahu? Enggak. Nah, inilah yang mau aku ceritakan, seorang perempuan legendaris di Aceh beserta dengan misterinya. Jadi dulu kan di Aceh itu ada seorang wanita cantik keturunan Tiongkok, namanya Putroneng. Wanita? Bentar. Putro? Wanita cantik. Kenapa Putro pula? Oke, kalau di Aceh itu bahasanya di sana penyebutan untuk putri adalah Putro. Oh, memang gitu? Memang begitu. Oke. Bisa kita lanjut? Lanjut. Nah, si Putroneng ini dulunya adalah seorang Cina Buddha yang masuk ke Islam. Oh, gitu. Subhanallah. Nah, sebelum masuk Islam namanya itu adalah Nian Nio Lian Qi. Betul itu? Nian Nio Lian Qi. Betul. Oke. Coba. Nian Nio Lian Qi. Nian Nio Lian Qi. Jadi Putroneng ini merupakan seorang komandan perang wanita, Sud, yang dikenal cantik, ahli strategi, ahli pedang, juga merupakan perempuan yang karismatik.
Wow, kayak aku. Bukan. Bukan. Jadi pada abad ke-16 si Putroneng ini datanglah dengan para prajurit-prajuritnya dan mendirikan sebuah kerajaan bernama Sedu. Mereka ini punya misi mau menguasai beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang nantinya itu mau disatukan dalam satu kerajaan besar dengan tujuan agar ketika ada serangan dari sekutu mereka bisa lebih kuat. Nah jadi kisah ini dimulai waktu Putroneng dan para prajuritnya mau perang melawan Sultan Merajohan, seorang pangeran dari kerajaan Daruddonya Aceh Darussalam itu di kota Lingke. Nah mereka ini kan si Putroneng dan para prajuritnya ketika perang biasanya menang-menang aja. Kebetulan perang melawan Sultan Merajohan ini kalah pula. Kalah. Tapi di balik perang itu terjadi satu kisah istimewa yang tidak terduga. Apa? Nah si Sultan Merajohan ternyata jatuh cinta sama Putroneng. Nah kan tadi udah aku bilang di awal bahwasanya Putroneng ini cantik, iya, pintar, betul, dan lain-lain. Jadi karena kecantikan Putroneng ini gak tahan lah si Sultan. Cinlok lah. Jadi jatuh hati, ya cocok sih sebenarnya karena si Sultan Merajohan ini juga ganteng, pintar, wibawa, segalanya lah. Jadi cocok lah mereka berdua ini. Kemudian selang beberapa waktu berlalu menikahlah mereka berdua ini. Wah. Ya, jadi pasangan suami istri lah. So sweet ya. So sweet. Nah, aku kapan? Tapi yang sangat disayangkan, Sultan Merajohan ditemukan tewas saat malam pertama dengan kondisi badan membiru seperti orang keracunan. Putro yang ngeracuni. Nah, jadi sebetulnya bukan siapa-siapa yang ngeracunin karena memang kematian ini nggak disengaja, Web. Jadi Putroneng sama sekali nggak tahu menahu kenapa kok bisa suaminya meninggal. Nah selang beberapa waktu, jadi ada lagi nih seorang putra bangsawan yang berniat menikahi Putroneng. Dan kalian mau tahu, nasibnya sama persis meninggal di malam pertama, kondisi badan membiru seperti orang keracunan. Oh berarti Putroneng ini. Nah inilah ya memang misteri yang mau aku bahas. Jadi karena udah dua orang yang meninggal, kabar ini merebak lah ke masyarakat. Tapi udah kayak gitu pun masih banyak juga orang yang mau ngelamar, masih banyak juga orang yang mau nikahi Putroneng. Kenapa? Nah karena yang aku bilang tadi Putroneng kan cantik, jadi masih adalah beberapa orang yang nggak percaya dengan mitos-mitos itu. Mana mungkin intinya orang-orang masih tetap mau menikahi Putroneng walaupun Putroneng udah ngasih syarat-syarat yang sulit, misalkan kayak mahar yang tinggi, pembagian wilayah kekuasaan dan lain-lain lah, tapi masih banyak juga yang mau nikahin. Tapi nggak ada Putroneng kasih tahu bahwasannya setiap malam pertama. Orang udah pada tahu, cuman orang nggak ambil pusing. Jadi kalian mau tahu nggak kira-kira berapa orang yang jadi korban malam pertama Putroneng? Berapa? 99 orang tewas. Serius? 99 orang meninggal tewas di malam pertama seperti orang keracunan. Wah, aku kira 9 orang. 99. Itu belum pernah malam pertama. Nah, meninggalnya pada saat malam pertama. Jadi ada cerita-cerita banyak orang yang mengatakan, oh nanti malam aku akan tidur bersama Putroneng. Tapi belum ada yang berhasil mengatakan, wah tadi malam aku habis tidur. Belum ada. Iya betul. Masih akan, setelah akan ya udah wafat. Oh, kenapa ya? Terus kan setelah beredarnya kabar tentang suami-suami Putroneng yang meninggal, nah pada suatu hari seorang ulama dari Perlak bernama Syekh Yahudam datang untuk melamar Putroneng. Syekh Yahudam ini bukanlah orang asing jadi beliau adalah seorang guru spiritual dari Sultan Merajohan, suami pertama Putroneng. Jadi Syekh Yahudam itu tetap mau menikahi Putroneng, sementara dia tahu berita-berita yang udah beredar. Nah jadi si Yahudam ini punya keyakinan bahwasanya Putroneng bukanlah seorang pembawa sial seperti berita-berita yang meluas di masyarakat. Terus kan setelah mereka menikah, beberapa malam kemudian itu si Yahudam ternyata masih hidup dan dalam keadaan sehat walafiat. Loh? Nah diam dulu nanti. Jadi ternyata setelah si Yahudam pelajari, ke-99 orang suami Putroneng yang meninggal itu akibat racun gaib yang disematkan oleh nenek Putroneng zaman dulu ke area organ intimnya Putroneng dengan tujuan untuk menyelamatkan si cucu dari kejahatan perkosaan di zaman perang. Oh, berarti neneknya Putroneng ini baik lah, Jok. Loh, baik. Kenapa ya? Ya iyalah, kan melindungi cucunya dari kejahatan perkosaan. Oh, cuman kan setelah si cucu menikah, malah banyak laki-laki yang jadi korban. Ya kenapa neneknya nggak cabutkan aja yang ditanamkan neneknya? Ya bisa jadi neneknya itu udah wafat duluan sebelum yang ditanam itu dicabut. Oh iya, betul.
Nah, berhubung Syekh Hudam ini adalah seorang ulama besar, jadi dicabutnya lah racun gaib tadi dari area intim Putroneng dengan membacakan doa-doa suhud. Nah, racun ataupun mantra gaib tadi dimasukkan ke dalam bambu, terus bambunya dibagi jadi 2 bagian. Nah, kedua bambu ini dibuang secara terpisah. Yang satu dibuang ke area pegunungan, yang satunya lagi dibuang ke area laut. Mungkin biar nggak balik lagi. Tapi Sud, masih ada satu keanehan lagi. Apa? Jadi setelah racun gaib tadi dibuang, nah perlahan kecantikan Putroneng itu memudar. Oh, apa mungkin racun yang ditanamkan neneknya itu sebagian dari susu? Ya kalau bahas susu aku nggak bisa memastikan lah, cuman memang kecantikannya memudar, kemudian pun Putroneng ini terlihat lebih tua dari sebelumnya. Terusnya lagi, mereka ini nggak dikaruniai anak sampai tua Sud. Tapi karena Syekh Hudam ini cintanya tulus ke Putroneng, mereka tetap bersama-sama hingga akhir hayat. Wow, so sweet. So sweet. Masih ada nggak lagi-lagi yang Ada? seperti itu? Ada? Siapa? Aku. Oke, jadi itulah legenda yang kuceritakan dari Aceh Sud. Nah, kayak mana kira-kira menurutmu? Nah, menurut aku ceritanya sangat melegenda ya, tapi kebanyakan orang pada nggak tahu nih, Nggak tahu, termasuk banyak aku yang nih. tahu. Nah, tapi setelah Setelah Joko ceritakan, aku baru tahu nih legenda Putroneng. Berarti nambahlah ilmu kos 1 ya. Nambah. Nambah, oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Kau lah yang cerita. Oke. Jadi cerita yang mau aku ceritakan ini ada kaitannya dengan ceritanya si Joko mengenai racun-racun gaib. Oh, ada racun lain lagi? Ada. Hah? Kalian pernah tahu nggak, Toh? Kau pernah tahu nggak, Ju? Toh. Kau tahu yang bercak merah tanda lahir? Ya, toh itu tanda lahir. Selain bercak merah, kau pernah tahu nggak? Bercak merah lah, memang aku tahunya. Wish, pengetahuan kau dangkal. Hubungannya apa? Jadi, buat kalian yang belum tahu, aku mau kasih tahu nih tentang toh. Nah, jadi toh itu dibagi menjadi 2. Nah, ada toh yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Ada toh yang kayak kau bilang tadi, Jok. Toh coklat kehitam-hitaman. Iya, toh coklat kehitam-hitam. Ya, tunggu, iya, tembong, itu betul. Nah, jadi ada toh juga yang berwarna merah yang kayak sepengetahuanmu. Oke. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, toh yang coklat kehitam-hitaman ini disebut dengan tembong atau tompel. Oh, tapi dulunya sama-sama toh. Sama-sama toh. Oh, berarti karena aku orang zaman sekarang ya, taunya tembong lah. Iya, Nggak jadi salah aku berarti orang kan? zaman dulu ya. Berarti kan nggak salah kan? Enggak. Jadi toh yang berwarna merah disebut pula dengan nama toh Brahma. Kok Brahma? Iya, Brahma. Enggak, karena setauku kan, aku ini orang Jawa nih. Iya, Jadi karena yang ku dengar itu ya toh Gromo, panas. Iya, betul. Nah, jadi dalam bahasa Jawa itu disebutkan toh Gromo, panas. Yang berwarna merah. Nah, dalam bahasa umum, yang umum itu disebut toh Brahma. Oh, berarti mungkin di KBBI Brahma. Iya. Nah, toh Brahma ini adalah toh yang melekat pada bayi yang baru dilahirkan. Toh Brahma biasanya menempel pada bagian-bagian tertentu. Misalkan di punggung. Maaf, cakap ya, di payudara dan di organ intim. Jadi, di setiap toh yang menempel pada bagian-bagian tertentu itu ada mitos yang berbeda-beda pula, Jok. Oh, jadi masing-masing tempat beda-beda mitosnya. Iya, betul. Terus? Nah, mungkin kalian juga ada yang pernah tahu, tapi walaupun kayak gitu, aku mau menjelaskan. Kalau toh Brahma berada di bagian payudara, bisa membuat anaknya menjadi sakit-sakitan, bahkan sampai meninggal dunia. Oh, mungkin bisa jadi karena anaknya itu nyusu ya? Iya, betul. Karena posisi letaknya kan di payudara. Jadi itu kan tempat menyusui ibu. Gitu. Nah, itu mitosnya. Kalau toh Brahma yang berada di punggung, mitosnya, misalkan nih aku yang punya toh Brahma di punggung nih, hidup aku tidak akan pernah senang, Jok. Dalam hal ekonomi dan kebahagiaan. Nggak dapat, akan susah terus. Yang lebih parahnya lagi, kalau toh Brahma ini berada di area intim, akan memakan korban pasangannya. Maksudnya makan korban ya? Ya, mitosnya akan bisa membuat meninggal pasangan. Misalkan kayak aku nih istri, aku yang punya toh.
suami aku tuh nggak akan bertahan lama hidup gitu. Oh, Semen- berarti 11-12 lah sama kisah tadi itu ya. Ya ini bersangkutan dengan kisahmu kayaknya, tapi nggak ngerti ya si Putri Neng Iya, ini. apa mungkin toh itu sebetulnya yang dikemaluan ya? Kayak mana? Ya kita nggak bisa berasumsi sendiri, Iya. iya kan? Memang dalam kasus ini toh Brahma tidak bisa memudar kebanyakannya, tapi ada beberapa kasus lain toh Brahma ini bisa memudar dengan sendirinya, Jok. Nah, dalam budaya Jawa, khususnya di daerah Cirebon, toh Brahma ini mitosnya diidentikan dengan kesialan. Karena banyak kisah-kisah mitologi yang menceritakan tentang seorang wanita yang mempunyai toh dan sang suami tidak bertahan lama. Sebenarnya kan terbentuknya tanda lahir pada bayi yang baru lahir ini belum bisa dipastikan. Dokter pun kan nggak tahu kenapa ada bayi yang mempunyai tanda lahir dan ada bayi yang tidak mempunyai tanda lahir. Nah sekarang aku mau tanya sama kalian ada nggak tanda lahir kalian? Kau ada nggak, Jok? Ada, tapi kayak gini putih malahan ya. Putih, kurang. Bukan. Bukan. Tapi kalau kata mamaku memang dari lahir udah ada. Oh memang udah ada. Kelihatan nih. Oh iya kelihatan. Dia bukan kurap ya. Oh iya. Beda, karena dia ukurannya tidak pernah berubah segini aja. Oh. Nah, aku juga ada. Tapi ya itu tadi udah hilang seiring berjalannya waktu. Oh, tapi aku gak hilang ya? Ya, aku tuh beradanya di warna hijau dulu waktu kecil kata mamaku. Oh iya, itu ada juga. Ada kan? anak Nah, kecil tapi yang hijau. hilang, memang Ya, hilang. Jika dilihat dari sisi medis, tanda lahir pada bayi disebabkan oleh pembuluh darah yang mengumpul atau peredaran darah yang tidak normal, Sementara tanda lahir lainnya timbul karena zat warna atau pigmen pada kulit. Misalkan kayak kau nih, warna putih. Ya, Tapi ini jelek ya, putih ya. kenapa kayak panu? Iya, kayak kura panu gitu. Nah, gitulah kayak aku warna hijau. Atau ada juga kan yang warna hitam. Hitam itu apa ya? Tompel ya? Tompel, tembong. Tompel, tembong. Tapi kalau misalkan tompel, yang sepengetahuanku tompel itu yang kayak timbul dan biasa ada bulunya. Oh iya, Tempol, benar. Tompel. Kalau tembong ya itu kayak toh itu datar gitu kan, cuman dia bercak. Bercak gitu ya. Nah, terlepas dari sisi mitos ataupun medis, kelahiran ataupun kematian adalah rahasia Tuhan yang Maha Esa, ya kan, betul kan, Jok? Jadi kita nggak bisa berpikir bahwasannya dia meninggal karena ada toh lah, ada inilah, ada yang gaib-gaib di dalam tubuhnya. Nah itu nggak benar, Ya, betul tetap nggak, Jok? adalah rahasia Tuhan. Ya betul, tetap rahasia Tuhan yang Maha Esa. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Betul, akhirnya Apa? cerita-cerita kita udah habis. Skip. Dan kami minta tolong sekeluarga sama kalian, jangan lupa subscribe, Like, comment, share semuanya. Oke? gitu. Jadi kalau misalkan ada cerita-cerita ataupun ada pengalaman yang mau kalian share ataupun ada yang kalian mau sarankan untuk kami ceritakan di episode berikutnya. Iya. Jangan lupa DM ke Instagram yang muncul. Oke, Sampai sampai jumpa.